Selamat siang semuanya. Welcome to Trump Academy In-Depth Class Series yang keempat. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Novianti Permatasari. Saya adalah Investment and Partnership Specialist dari Trimegah Asset Management yang akan memandu acara Trump Academy di hari ini. Buat teman-teman yang belum tahu apa sih acara Trump Academy adalah event yang diadakan oleh Trimegah Asset Management dalam rangka memberikan edukasi kepada para investor maupun calon investor untuk dapat meningkatkan wawasan seputar investasi, terutama di investasi reksadana. Nah, sesuai dengan topik acara kita di hari ini, yaitu 101 reksadana, selama 1 jam ke depan, kita akan membahas lebih detail mengenai apa sih investasi, apa itu reksadana, dan kenapa reksadana itu dikatakan cocok untuk semua kalangan, utama kita. Jadi mungkin selama ini banyak dari kita yang sudah mendengar kata investasi dan juga reksadana. Tapi ternyata masih banyak juga yang belum terlalu ngerti nih, apa sih investasi yang baik itu seperti apa, kemudian juga apa sih produk reksadana, kenapa produk reksadana itu memiliki banyak sekali ragam, ada berbagai macam kelas aset. Nah, hari ini kita akan bahas secara detail. Hari ini telah hadir partner saya dari Investment and Partnership Specialist, yaitu Dila Metavia yang akan menjadi narasumber kita. Halo Dila, Halo Novi, apa kabar gimana? Nov? Baik-baik. Dila gimana kabarnya Dil? Sehat di sana? Alhamdulillah sehat. Semoga semua teman-teman yang join hari ini juga sehat ya Nov ya, biar tambah Iya. seru nih diskusi kita hari ini. Ya, supaya banyak yang nanya ya, kalau yang teman-teman yang nggak, yang masih penasaran nih, ada yang kurang jelas tentang reksadana. Nah, ini saatnya buat teman bertanya yang secara jelas ya, supaya Betul. teman-teman lebih ngerti lagi nih kalau berinvestasi. Nah, Dil, sebelum Yes. kita masuk ke topik utama kita tentang reksadana, ada satu hal yang aku pengen bahas lebih dulu nih, Dil. Kan kita tahu ya, sejak pandemi COVID itu ada fenomena menarik di mana partisipasi dari retail investor di pasar modal itu meningkat dengan sangat signifikan dan ternyata nggak hanya terjadi di Indonesia, tapi terjadi di beberapa negara. Mungkin karena yang tadinya kita kan suka hangout, suka traveling, karena kita harus menahan diri, nggak bisa kemana-mana, akhirnya banyak orang yang mulai mencoba investasi. Tapi ternyata kalau kita lihat lagi, ada yang memang sudah investasi, ada yang ngerti lah ya, belajar, tapi ternyata ada yang merasa, "Oh, saya udah investasi," tapi mereka hanya coba-coba. Contohnya, yang lagi rame, kan ada banyak orang yang coba cryptocurrency, ada juga, orang-orang yang, coba-coba saham, tapi ternyata mereka nggak ngerti cryptocurrency itu apa, sahamnya itu perusahaannya gimana, dan akhirnya, mereka malah yang tadinya mau untung, malah mereka mengalami kerugian. Nah, mungkin Dila bisa jelasin nih, sebenarnya investasi yang baik itu seperti apa sih, Dil? Oke, boleh banget Nov. Mungkin bisa di-share ya presentasi aku hari ini. Nah, sebelum aku mulai jawab pertanyaan Novi, mungkin buat teman-teman yang baru join ya, baru baru pertama kali join nih di acaranya Trimegah, atau buat teman-teman yang udah jadi nasabahnya Trimegah Asset Management, kita pengen ngucapin thank you dulu nih Nov, ke teman-teman semua. Kenapa? Karena mungkin bisa di next slide ya. Oke, nah sejak saat ini ya, sejak per bulan September kemarin itu kita dari Trimegah Asset Management ternyata sudah mencatatkan pertumbuhan AUM atau dana kelola yang lumayan tinggi nih Nov dari akhir tahun Desember kemarin gitu ya. Ternyata dari Desember sampai dengan per bulan September kemarin, per bulan September 2021 kemarin, kita mencatatkan pertumbuhan dana kelola itu sekitar 37%. Jadi dari yang sebelumnya kita mengelola sekitar 17,6 triliun, saat ini kita berhasil tumbuh menjadi 24,1 triliun gitu ya. Dan ini kemudian menempatkan Trimegah sebagai 10
termasuk ke dalam 10 top 10 MI ya, Nov, di Indonesia. Dari kalau nggak salah itu ada sekitar 100 manajer investasi yang terdaftar dan mendapatkan izin dari OJK. Nah, berkat kepercayaan dari teman-teman semua, Trimegah saat ini berhasil menduduki posisi ke-8 dari 10 manajer investasi terbesar di Indonesia dengan total dana kelola atau AUM tertinggi. Gitu. Jadi berkat teman-teman juga nih ya, Nov, milestone ini bisa kita berhasil dapatkan nih di tahun 2021 ini. Oke, nah bisa next slide ya mungkin. Oke, nah tadi menjawab pertanyaan Novi nih, apa sih mindset yang paling utama ya yang harus kita punya ketika melakukan investasi. Karena memang benar kayak kata Novi tadi, di tahun 2020 sampai tahun 2021 ini kita lihat satu fenomena yang biasanya dikenal sebagai kebangkitan retail investor ya, Nov ya. Mungkin teman-teman di sini juga salah satu dari investor yang mulai muncul nih setelah pandemi COVID itu terjadi mulai dari tahun lalu, dan memang kalau kita lihat based on data ya, di tahun 2020 itu sampai dengan tahun 2021 ini, sampai dengan pertengahan tahun 2021 ini, untuk total jumlah retail investor yang ada di pasar modal itu mengalami peningkatan hampir 100% loh, teman-teman. Jadi dari sebelumnya di tahun 2020 itu kita hanya ada sekitar 3 juta investor di pasar modal. Tahun 2021 ini di pertengahan tahun 2021, tepatnya per Agustus, itu kita udah tercatat lebih dari 6 juta investor gitu yang terdaftar di pasar modal. Dan bahkan hampir dari 50-60% dari investor tadi itu adalah generasi milenial, Nov. Jadi yang usianya tuh masih 25-35 tahun ya, itu didominasi oleh mereka-mereka ini, generasi ini, yang kemudian mulai berinvestasi di pasar modal. Nah, sementara kalau misalkan kita lihat lebih dalam lagi, mungkin bisa di next slide. Nah, kalau misalkan kita bicara tentang investasi, investasi itu kan sebenarnya bisa ke berbagai macam hal ya, bisa ke berbagai macam aset. Tapi memang kalau kita lihat dari slide yang ada di layarnya teman-teman ini, dari sekian banyak jenis investasi yang ada, yang tersedia, yang bisa kita akses, mungkin saat ini tendensinya itu lebih banyak yang tertarik untuk invest ke pasar modal ya, Nov, atau ke financial market gitu. Apalagi semenjak COVID, orang-orang jadi mulai punya banyak waktu luang, mulai kebangun nih ya awareness-nya tentang investasi, tapi kadang awareness-nya udah kebangun, tapi mindset-nya belum, Nov. Ini nih yang biasanya jadi problem ya. Banyak yang Asal kemudian beli aja gitu ya. betul, banyak yang kan sekarang zamannya social media apa-apa di-upload ya. Banyak yang upload portfolio investasi mereka cuan puluhan persen gitu ya, ratusan persen. Terus kita jadi kepengen. Kita akhirnya ikut-ikutan beli tanpa kita tahu produk investasinya tuh seperti apa, tanpa kita belum betul-betul kenali ya produknya itu seperti apa. Nah, itu salah satu mindset yang pengen kita coba rubah di sini, Nov. Dan kalau tadi Novi sempat bilang, investasi itu jangan-jangan ini ya, mahal gitu ya, sementara kita hidup udah pas-pasan gitu kan, gaji setiap bulan kayaknya belum ada budgeting, kayak udah habis duluan gitu kan buat bayar cicilan dan lain sebagainya. Nah, di sini ada satu produk yang kita akan coba eksplor lagi lebih dalam, yang memang sudah didesain ya, sudah disiapkan, produk ini disiapkan untuk bisa menjawab dan bisa memberikan kemudahan investasi buat teman-teman semua, which is reksadana gitu. Nah, mungkin di next slide lagi. Karena kalau misalkan kita mau mulai investasi ya, Nov, biasanya kan kadang kita tuh kehambat sama mindset, terutama millennials nih, sama mindset YOLO, ya, you only live once, gitu kan. Kadang kita punya pendapatan, kita punya gaji, itu belum sampai sebulan, mungkin pertengahan 2 minggu berjalan dari kita terima gaji itu udah habis ya, Nov ya. Karena kita kadang salah mengartikan yang namanya definisi kaya itu biasanya kita
eee, asumsikan kalau penampilan kita itu keren gitu ya, penampilan kita keren, kita nongkrongnya jadi anak-anak senoparty gitu ya, Nov ya. Setiap setiap weekend nongkrongnya di Senopati, terus pakai baju-baju branded dan lain sebagainya. Padahal kalau teman-teman bisa coba bedain antara yang mana kebutuhan dan yang mana keinginan, itu teman-teman bisa lebih kebuka lagi mindset-nya. Kalau ternyata eh, apa namanya berinvestasi itu juga bisa membuat teman-teman yang tadinya berusaha untuk terlihat kaya, itu ternyata kalau dihitung-hitung nih Nov, dari 2 contoh di slides ini kan ada nih yang sebelah kiri itu kelihatannya dari atas sampai bawah barangnya branded semua gitu kan. Harga jaketnya aja udah berapa, 10 juta sendiri gitu kan. Harga sepatunya mungkin sepatu sepatu branded 5 juta gitu. Sementara yang di sebelahnya penampilannya biasa-biasa aja. Tapi ternyata kalau kita lihat dari sisi network, dari sisi total kekayaan, yang di sebelah kiri itu ternyata ngutang semua, Nov. Ini kan biasanya yang fenomena yang terjadi sekarang ya, banyak banyak pay later, banyak cicilan kartu kredit dan lain sebagainya yang bikin kita jadi konsumtif, ngelupain pentingnya investasi dan akhirnya ya hutang yang menumpuk gitu kan. Boro-boro investasi yang ada kita harus lunasin dulu nih cicilan. Sementara yang di sebelah kanan, orang yang di sebelah kanan, dia bisa bedain antara yang mana kebutuhan dan yang mana keinginan, dan dia lebih fokus untuk berinvestasi, lebih fokus untuk bisa melakukan budgeting, untuk bisa menyisihkan dana buat investasi, dan pada akhirnya total kekayaan dia jauh lebih besar gitu ya, walaupun memang mungkin dari sisi penampilan tidak se-branded, tidak terlihat kaya seperti si yang gambar di sampingnya ya, gambar yang pertama. Gitu. Ini salah satu mindset yang pengen kita coba rubah juga ya, teman-teman sebelum kita mulai melakukan investasi. Dan yang next slide mungkin. Oke. Nah, ini juga salah satu hal yang penting nih, Nov. Mungkin langsung ke financial pyramid ya, teman-teman, di bagian sebelah kanan. Di situ kita lihat ada 3 step dalam money management. Jadi sebenarnya ketika kita mau melakukan investasi, pondasi paling awalnya itu, Nov, menurut aku adalah yang pertama itu tadi mindset, yang kedua itu money management. Dan money management ini bisa kita dapatkan dengan melakukan step by step dari financial pyramid ini. Jadi kalau tadi banyak yang langsung loncat nih, baru mulai belajar investasi tapi langsung loncat beli saham gitu kan. Itu kan langsung naik level tuh ke step 2. Nah, itu biasanya yang dikhawatirkan nanti pondasi dasar dari manajemennya kurang terbentuk ya. Kenapa? Karena yang paling penting dalam money management itu sebenarnya adalah ketika kita siapin dulu nih proteksinya. Proteksinya kita bisa siapin dari dana darurat dan juga asuransi. Baru setelah itu kita ngobrolin investasi. Gitu, Nov. Tapi yang sering terjadi, mungkin yang sering kita lihat kan orang-orang, apaan sih dana darurat? Ya udah ntar aja lah, yang penting cuan Nanti dulu. dulu, yang penting belanja dulu gitu ya, dengan harapan kalau nggak coba-coba dengan harapan nanti untungnya barulah ditabungin, ternyata malah boncos bukannya untung kan. Nah, benar. Nah, jadi Menarik nih Tio. buat Jadi teman-teman yang kalau ya, Bila silakan. Oke, sorry ya Nov, Nggak mungkin apa-apa. sedikit closing ya sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya. Jadi buat teman-teman yang baru akan memulai investasi nih, atau yang mungkin udah investasi duluan, jangan lupa untuk set your money management seperti yang ada di financial pyramid ini. Ini bisa jadi salah satu referensi teman-teman buat desain money management kalian, karena dengan financial pyramid ini, aku rasa akan lebih mudah ya, Nov ya, buat kita bisa mencapai yang namanya financial freedom. Jadi yang ada di puncak itu kan ketika kita udah bisa mencapai kebebasan finansial ya. Gitu. Jadi bisa teman-teman jadiin guidelines juga nih. Oke.
Menarik, deal, thank you. Ada yang aku suka adalah, statement Dila mengenai mindset, karena sebenarnya banyak orang yang masih coba untuk investasi, tapi sebenarnya, cara investasinya salah. Karena yang penting itu kan mindset kita untuk disiplin menyisihkan, uang kita ya. Contohnya, mungkin kalau kita ngebayangin investasi tentang tanah, itu kan memang Hmm, harganya mahal. Tapi kalau beli betul. reksadana, kita kurangin aja ngopi-ngopi sama temen, bikinlah kopi sendiri gitu kan kalau ngantor. Karena memang kuncinya adalah disiplin ya, money management gitu, itu baru investasi. Nah, jadi kalau emang kita tadi kan udah dapat lah ya tips-tips mengenai investasi, yang kuncinya jangan coba-coba dulu, coba diterapkan dulu, simpelnya pos alokasi ya, Dil ya. Kita mau Betul. pos alokasi. Nah, sekarang aku pengen nanya di Dil, sebenarnya banyak orang yang, udah tahu, udah denger lah ya, udah denger kata-kata reksadana. Tapi ternyata banyak juga orang yang belum ngerti sebenarnya konsep reksadana itu kayak gimana, produk reksadana itu pengelolaannya seperti apa, kemudian, uang kita tuh dikemanain sih sama, sama manajer investasi dengan mereka berinvestasi di reksadana. Nah, mungkin Dila bisa, bantu jelasin kenapa reksadana itu bisa menjadi alternatif investasi dan jelasin secara detail kali ya, konsep dari reksadana itu sendiri. Oke, it's a good question, Nov. Mungkin bisa langsung ke slide tentang ilustrasi pengelolaan reksadana ya. Oke, nah ini satu slide yang biasanya sering kita-kita di Trimegah jadiin acuan nih, Nov, buat ngejelasin tentang mekanisme pengelolaan reksadana. Kedengarannya mekanisme berat banget ya, tapi sebenarnya Mhm. teman-teman, reksadana itu very simple sih. Apa namanya, desain produknya it's very simple. Jadi untuk bisa memahaminya, kita lihat slide yang di sebelah kiri ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ngobrolin reksadana, kita ngomongin reksadana, itu kan adalah satu produk investasi ya. Nah, kenapa bisa disebut sebagai produk investasi? Karena reksadana ini diibaratkan sebagai wadah ya teman-teman, yang kemudian di dalam wadah tersebut adalah dana dari sekian banyak investor. Gitu. Jadi nggak hanya satu investor aja nih. Kita kumpulin dari sekian banyak investor, kita tempatkan dalam satu wadah yang kemudian disebut sebagai reksadana, dan nanti yang akan mengelola itu adalah manajer investasi. Gitu. Trimegah di sini adalah sebagai pihak yang mengelola dana reksadana atau sebagai pihak manajer investasinya. Gitu. Jadi nggak perlu kan biasanya kalau mau mulai investasi ya Nov, ada juga orang-orang yang kayak aduh nggak punya waktu deh buat ngurusin apa namanya buat mantengin market gitu ya, buat ngeliatin pasar modal gitu, udah nggak ada waktu lagi, belum kerja, belum ngurus anak, belum ngurus Analisa bisnis. satu-satu gitu ya. Iya, udah habis dong waktunya dalam satu hari. Nah, pada akhirnya orang-orang tersebut tuh jadi, ya udah nggak mau nih investasi di pasar modal gitu kan, keberatan. Nah, di sini sebenarnya udah lebih dimudahkan karena semua keterbatasan tadi, baik dari sisi waktu ya, dari sisi ilmu, ataupun bahkan dari sisi dana nih, Nov. Karena reksadana itu very affordable, teman-teman. Reksadana itu bisa teman-teman beli hanya dengan mulai dari Rp 10.000 aja. Bahkan lebih murah ya dari secangkir kopi ya Nov, atau minuman-minuman boba yang kekinian itu bahkan jauh lebih murah gitu ketika kita mulai start investasi di reksadana gitu teman-teman. Jadi dana itu kemudian dikelola oleh manajer investasi, tapi dalam pengelolaannya di sini manajer investasi itu nggak sendirian teman-teman. Jadi ada satu pihak lagi yang berperan dalam pengelolaan reksadana, yaitu adalah bank kastedian. Nah, bank kastedian ini fungsinya apa? Bank kastedian ini fungsinya adalah sebagai pihak yang kemudian menyimpan dana dan juga mengadministrasikan seluruh transaksi yang berkaitan dengan reksadana. Karena kan tadi udah ada kumpulan dana nih ya di dalam satu reksadana. Dana ini kan pastinya diinvestasiin dong oleh manajer investasi. Diinvestasiinnya bisa ke deposito, ke pasar uang ya, ke obligasi, ke saham, semua instrumen yang ada di pasar modal.
Dan setiap kali melakukan investasi, setiap kali melakukan transaksi, itu kan pasti harus ada pencatatan ya, harus ada pengadministrasian. Dan agar lebih transparan, itu makanya dikenallah peran si bank kastedian ini. Jadi kalau teman-teman khawatir nanti manajer investasinya suka-suka dia nih dalam mengelola dana reksadana gitu. Nah, itu nggak bisa gitu, teman-teman. Karena dalam reksadana sendiri itu ada satu kontrak ya yang biasa kita kenal sebagai kontrak investasi kolektif antara manajer investasi dan bank kastedian. Gitu. Jadi dari sisi legalitas, dari sisi transparansi, sebenarnya reksadana ini sudah cukup aman ya, teman-teman, karena selain diawasi oleh OJK tentunya, reksadana ini juga ada dua pihak yang mengelola, yaitu manajer investasi dan juga bank kastedian. Gitu, noh, kurang lebih mekanisme pengelolaan investasi di reksadana. Jadi sebenarnya simpel sih, kita punya dana dikelola sama manajer investasi, terus diadministrasikan oleh bank kastedian. Dananya diinvestasiin kemana? Diinvestasiinnya ke deposito, ke obligasi, dan juga saham. Which is mungkin untuk obligasi dan saham, buat sebagian investor nggak punya cukup banyak waktu ya buat milih-milih, aduh obligasi mana sih yang mesti gue beli, atau aduh harus beli saham yang mana yang kira-kira bakal naik gitu. Mungkin nggak punya cukup banyak Iya. waktu buat itu, ya udah kita percayakan aja ke manajer investasinya. Jadi kalau Gitu. Dila itu intinya adalah kalau satu resiko berinvestasi itu adalah kita menitipkan uang. Kadang-kadang tuh udah lumayan banyak tuh yang seperti itu tuh. Nah, kalau di reksadana, kita walaupun kita titipin uang, tapi manajer investasinya itu nggak pegang uang sendiri ya, Dil ya. Jadi Betul. kita uang kita dititipkan ke bank kustodian dan juga kita diawasi oleh OJK sehingga kalau nanti ada penyalahgunaan dana, tentunya kita juga akan terkena sanksi. Jadi buat teman-teman yang mau investasi di reksadana itu nggak perlu ragu lagi. Nah, menarik banget, Dil. Ini dari kita, berarti kita ngomongin sebenarnya dari sisi keamanan lah ya. Karena Ya, sebenarnya akhir-akhir ini juga banyak nih fenomena di mana orang yang pengen investasi, mereka titipin dana, uangnya dibawa kabur gitu kan. Nah, jadi teman-teman juga harus memperhatikan dari sisi keamanan ya, karena ini kan teman-teman tujuannya adalah ingin menambah aset lah ya. Jadi teman-teman harus perhatikan dari sisi legalitasnya. Oke, kalau tadi kita udah ngomongin tingkat keamanan dari reksadana, aku mungkin Dila boleh jelasin kali ya jenis-jenis reksadana, karena kadang-kadang orang kayak, ini apa sih, ada contoh nih, kalau yang ada di slide, ada reksadana saham, ada reksadana indeks gitu. Bedanya tuh apa sih, Dil? Mungkin boleh dijelasin kelas-kelas aset reksadana itu satu persatu bedanya apa? oke. Nah, mungkin sebelum Novi masuk tadi, pengen highlight lagi ya teman-teman, kalau reksadana itu kan berinvestasi di efek yang ada di pasar modal, di instrumen yang ada di pasar modal. Which is tadi udah teman-teman lihat diilustrasikan, ada deposito atau yang biasa kita kenal sebagai pasar uang, terus ada juga obligasi, dan ada juga saham. Nah, jenis-jenis reksadana itu biasanya ditentukan dari underlying aset atau alokasi aset yang menjadi fokus utama dari pengelolaan reksadana tersebut. Jadi kalau di Indonesia itu biasanya kita kenal ada 4 jenis kelas aset ya, yang kemudian menjadi dikonversikan menjadi 4 jenis reksadana. Nah, kalau yang akan kita bahas ya, Nov, di hari ini itu lebih kepada reksadana open end, teman-teman, atau reksadana terbuka. Jadi ini jenis reksadana yang bisa teman-teman transaksikan kapan aja. Tentunya di hari bursa ya. Ada juga yang namanya reksadana tertutup ya. Itu biasanya ada waktu tertentu, jadi nggak bisa ditransaksikan sefleksibel reksadana open end. Nah, kalau untuk reksadana open end di Indonesia, itu biasanya dikategorikan jadi reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan juga reksadana saham. Biasanya kan kita kenal juga nih, Nov, sama yang disebut sebagai reksadana syariah, gitu ya, atau reksadana indeks. Nah, kalau reksadana syariah dan reksadana indeks ini sebenarnya adalah turunan dari jenis-jenis reksadana ini. Jadi kalau let's say kita ngobrolin tentang reksadana indeks, itu ada reksadana indeks yang kelas asetnya itu saham, atau reksadana indeks yang
kelas asetnya itu pendapatan tetap atau obligasi. Begitu juga syariah. Kalau syariah biasanya udah ada nih di semua jenis kelas aset, dimulai dari reksadana pasar uang syariah sampai ada reksadana saham syariah. Tapi pada dasarnya kalau ngomongin alokasi aset, itu ada di 4 jenis reksadana utama ini. Nah, kalau untuk reksadana pasar uang, kita ngelihatnya dari sebelah kiri dulu ya, Nov. Karena biasanya kalau semakin ke kanan, dilihat dari jenisnya, itu tingkat resiko dan tingkat return-nya juga akan semakin tinggi. Gitu. Jadi kita mulai dari yang tingkat resiko dan return-nya itu paling low ya, paling rendah, which is itu adalah reksadana pasar uang. Nah, kalau reksadana pasar uang itu investasinya kemana? Kalau reksadana pasar uang itu ada, jadi masing-masing reksadana ya teman-teman, itu punya yang namanya kebijakan investasi. Ini hukumnya itu wajib gitu ya, hukumnya wajib dijalankan oleh manajer investasi. Kita nggak boleh keluar dari koridor kebijakan investasi dari masing-masing jenis reksadana. Kenapa? Karena kebijakan investasi ini sudah diatur dalam prospektus. Nah, prospektus ini adalah ibaratnya adalah seluruh informasi ya, seluruh informasi dan dokumentasi terkait pelaksanaan suatu produk reksadana. Jadi kalau teman-teman pengen cek bagaimana sih kebijakan investasinya gitu ya, itu teman-teman bisa lihat di prospektus dan juga nanti fun fact sheet. Mungkin fun fact sheet kita bisa bikin another session ya, Nov, nanti di slide-slide terakhir. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ngobrolin reksadana pasar uang, itu udah ada kebijakan investasinya. Jadi 0 sampai 100% itu harus ada di instrumen pasar uang. Nah, instrumen pasar uang itu apa aja gitu kan? Perbankan di bank-bank Indonesia dan juga bisa dalam bentuk obligasi. Tapi untuk obligasi itu harus yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 1 tahun. Gitu, atau yang memang masa terbit dari obligasi tersebut itu kurang dari 1 tahun atau 365 hari. Itu yang masuk dalam instrumen pasar uang. Gitu. Sementara kalau kita ngobrolin reksadana pendapatan tetap, nah, kalau reksadana pendapatan tetap ini mungkin kadang jadi ini ya, Nov ya, kadang orang-orang jadi salah kaprah gitu kalau bicara tentang reksadana pendapatan tetap. Karena mikirnya, jangan-jangan return-nya tetap gitu ya. Nah, itu sebenarnya bukan pengertian yang benar ya, teman-teman, karena reksadana pendapatan tetap ini sebenarnya asal muasalnya itu adalah dari kalau di bahasa Inggris kan fixed income ya. Obligasi itu di luar negeri kan biasanya disebut sebagai fixed income asset. Nah, fixed income asset ketika ditranslate ke bahasa Indonesia jadinya reksadana pendapatan tetap. Padahal sebenarnya yang dimaksud dengan pendapatan tetap ini adalah karena obligasi ya atau efek bersifat hutang itu kan memberikan memberikan kupon ya, memberikan kupon yang bisa membuat cash flow kita itu bisa terus bertambah gitu. Jadi makanya disebutnya sebagai fixed income instrument atau instrumen yang menghasilkan pendapatan tetap gitu. Jadi isi dari reksadana pendapatan tetap ya sebenarnya obligasinya, tapi return-nya itu nggak dijamin ya teman-teman. Hanya karena obligasi itu memberikan kupon aja yang memang harus diberikan secara reguler gitu. Makanya disebut reksadana pendapatan tetap. Nah, selanjutnya ada reksadana campuran dan reksadana saham. Kalau reksadana campuran itu isinya adalah campuran dari reksadana pasar uang, obligasi dan juga saham. Jadi masing-masing dari kelas aset itu semuanya ada di dalam reksadana campuran. Dan kebijakan investasinya juga lumayan unik, teman-teman. Jadi kalau untuk reksadana campuran ini nggak boleh ada efek yang misalkan nih saham dan obligasi itu harus ada, Nov. Jadi nggak boleh alokasi asetnya itu 0% dalam reksadana campuran. Karena kebijakan investasinya itu minimal 1-79% ada di aset, obligasi, saham, dan juga pasar uang. Jadi nggak bisa nih kalau misalkan manajer investasinya lagi nggak ini ya, marketnya lagi bullish, terus kita ya udah deh kita nggak pegang saham dulu, kita 0%-in, itu nggak boleh.
karena kebijakan investasinya minimal 1-79% harus ada di 3 kelas aset tadi. Gitu. Nah, kalau reksadana saham ya tentunya alokasi aset utamanya itu harus dalam bentuk saham minimal 80-100% itu harus diinvestasikan ke dalam efek saham. Gitu. Jadi ada 4 ya, Nov ya, sebenarnya simple sih karena kan bisa disesuaikan sama masing-masing alokasi aset. Gitu. Tapi mungkin pada prakteknya teman-teman nanti bisa cek nih kira-kira lebih nyaman sama jenis reksadana yang mana gitu ya. Karena kan masing-masing jenis reksadana ini tingkat return yang diberikan dan juga kinerja yang dihasilkan itu tuh beda-beda. Ya Nov ya. Jadi mungkin nanti bisa kita sesuaiin sama profil resikonya teman-teman, lebih nyaman sama jenis reksadana yang mana. Oke. Nah, Itu Nov. itu berarti kita bisa lihat kalau sebenarnya dari sisi kelas aset berarti kan memiliki tingkat resiko dan juga return yang berbeda ya. Yang menarik adalah gini dia, aku mau tanya, mungkin banyak orang yang kan pernah selalu bilang reksadana saham itu cocok bisa mendapatkan return yang tinggi dan dalam jangka panjang. Boleh nggak sih Dil infoin sebenarnya di realita itu resiko investasi dari reksadana saham tuh apa sih? Terus sama sebenarnya gimana sih Dil perbedaan return? Kan tadi Dila udah jelasin nih, kira-kira berarti kalau antara reksadana pasar uang dengan reksadana fixed income itu kan resikonya beda. Nah, Betul. tapi gimana dengan return-nya nih Dil? Apakah sebenarnya dengan resiko yang sama return-nya itu beda-beda tipis atau sebenarnya return-nya itu bisa berbeda? Nah, mungkin Dila bisa jelasin Dil. Oke, mungkin bisa ini ya, slide-nya bisa ke slide halaman 13. Next. Nah, ini. Ini Nov, kalau tadi kita udah ngomongin jenisnya, dan tadi aku sempat mention kalau semakin ke kanan ya, kan tadi mulai dari reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran saham, semakin ke kanan nih jenis-jenis reksadananya, maka semakin tinggi juga return-nya, tapi begitu pula dengan resikonya gitu kan, high risk high return. Nah, pertanyaan Novi tadi lumayan menarik nih teman-teman. Jadi bagaimana sih indikasi return dari masing-masing reksadana? Gitu kan. Tentunya kalau misalkan kita bicara tentang reksadana pasar uang, karena dia adalah jenis reksadana yang investasinya itu hanya boleh pada deposito ataupun pada aset obligasi yang akan jatuh tempo, tentunya dari sisi volatilitas dia yang paling rendah ya, Nov. Karena kan volatilitas yang ada pada obligasi yang sudah jatuh tempo itu jarang terjadi lah ya. Biasanya kan kalau obligasi udah mau jatuh tempo, pergerakan harganya jauh lebih stabil gitu. Bahkan mungkin nggak ada sampai dia balik lagi ke harga parnya. Begitu juga kalau kita ngobrolin deposito. Deposito kan juga udah fixed rate gitu ya. Jadi otomatis semua aset yang ada di dalam reksadana pasar uang itu relatively stabil kinerjanya. Nah, tapi ketika dia menawarkan stabilitas yang cukup tinggi dan likuiditas yang cukup tinggi, dari sisi return sebenarnya kalau dibandingkan dengan reksadana-reksadana lainnya, termasuk salah satu yang return-nya nggak bisa dibilang terlalu tinggi ya, Nov. Mungkin bisa slightly higher dan deposito dan tabungan ya. Apalagi kan sekarang suku bunga udah turun cukup banyak sejak tahun 2020 ya. Mungkin deposito sekarang ya 3-4% belum dipotong pajak gitu kan. Net mungkin yang kita terima hanya sekitar 1-2% dari deposito. Sementara kalau untuk reksadana, semua jenis reksadana itu teman-teman perlu kita highlight juga ya Nov di sini kalau instrumen atau return yang ada di dalam suatu produk reksadana itu tidak dikenakan pajak. Gitu. Jadi semua potensi return yang kita terima dari reksadana itu sifatnya sudah net. Jadi nggak ada lagi tuh perlu dipotong pajak 20% seperti yang ada di tabungan dan di deposito. Jadi bukan Gitu. objek pajak ya, Dil? Betul, bukan objek pajak. Nah, kalau misalkan tadi bicara tentang indikasi return, reksadana pasar uang otomatis yang indikasi return-nya itu paling low ya dibandingkan sama jenis-jenis reksadana lainnya. Kalau misalkan kita bicara tentang reksadana saham nih, Nov, yang biasanya orang-orang bilang,
oke, potensi return-nya paling tinggi. Di sini kan juga kelihatan ya, potensi return-nya 10-12% gitu. Sebenarnya dari mana sih angka-angka ini gitu kan? Dari mana sih kita tahu kalau reksadana campuran tuh indikasinya 8-10%, reksadana saham 10-12%. Sebenarnya semua indikasi return yang ada di dalam suatu reksadana itu didasarkan pada kinerja historikal, teman-teman. Jadi dari masing-masing kelas aset itu kan tentunya ada track record-nya nih, ada kinerja historisnya. Nah, biasanya kinerja historis itu tadi yang dijadikan sebagai acuan dalam menentukan indikasi return. Dan memang untuk reksadana saham secara jangka panjang itu yang indikasi return-nya paling tinggi. Tapi dalam prakteknya teman-teman nggak bisa punya mindset, oke, punya reksadana saham berarti return-nya paling tinggi, untungnya paling tinggi gitu ya, cuannya paling tinggi. Karena memang balik lagi, semakin ke kanan kan tadi semakin tinggi volatilitasnya. Jadi kalau teman-teman ingin punya exposure terhadap return yang lebih tinggi, harus siap juga sama resikonya. Bukan cuma resiko ya, tapi volatilitasnya, pergerakan harganya gitu. Karena kan asetnya saham nih teman-teman. Beda dong volatilitas yang ada di aset deposito gitu misalkan. Bahkan hampir nggak ada volatilitas ya di deposito. Kita bandingin sama saham yang pergerakan harga saham itu bisa beda-beda setiap hari. Jadi semakin tinggi resikonya, begitu pula juga return-nya gitu. Dan ketika teman-teman terekspos dengan volatilitas yang tinggi, banyak yang mungkin ngerasa kalau let's say reksadana saham nih Nov, kinerjanya di tahun 2020 kan lumayan bikin uh, Bukan ya? lumayan bikin confidence level kita tuh turun gitu ya sepanjang tahun 2020 apalagi pas awal-awal pandemi. Tapi itu salah satu resiko yang perlu kita pertimbangkan juga ketika kita mulai investasi di reksadana saham. Jangan karena ada volatilitas dalam jangka pendek gitu ya, kemudian kita jadi panik, kita melakukan panic selling gitu. Kita lupa bahwa reksadana saham ini biasanya diperuntukkan untuk horizon investasi jangka panjang gitu. Dan memang harus siap ya Nov ya dengan volatilitas yang ada di masing-masing jenis reksadana gitu. Tapi balik lagi, sesuaikan sama tujuan investasi teman-teman. Kalau memang tujuan investasinya jangka panjang, volatilitas yang short term tadi itu malah justru mungkin bisa dimanfaatin buat nambah alokasi aset lagi, alokasi investasi lagi di reksadana saham. Mungkin kurang lebih seperti itu, Nov. Oke, menarik nih, Dil. Jadi memang kalau ketika kita berinvestasi di reksadana, tetap yang namanya investasi high risk, high return. Tapi Betul. jangan lupa kalau reksadana itu dikelola oleh para profesional yang tentunya kita akan menentukan strategi dengan kondisi market tentunya ya. Jadi reksadana Ya. itu aman, teman-teman juga jangan panik ketika terjadi volatilitas. Nah, kuncinya supaya teman-teman nggak stres nih sampai nggak bisa tidur gitu kan, investasi. Nah, teman-teman harus yang tadi Dila bilang, tentukan profil resiko teman-teman, tujuannya itu apa. Jangan kalau teman-teman nggak kuat dengan volatilitas gitu ya, nanti ketika marketnya koreksi, jadi nggak bisa tidur. Nah, itu teman-teman mungkin bisa masuk ke pasar uang atau ke reksadana pendapatan tetap. Nah, jadi udah cukup clear ya teman-teman, kalau semakin tinggi return, maka resikonya juga semakin tinggi. Dan masuk berinvestasi di reksadana ketika volatilitasnya sedang tinggi, nah itu bisa sebenarnya dipergunakan untuk buy on weakness ya. Jadi juga dengan strategi gitu. Nah, oke Dial, lanjut lagi. Kalau misalnya tadi kita udah bahas tentang return dan juga resiko, kan ada yang suka bertanya nih, kenapa produk reksadana di satu manajer investasi itu bisa banyak banget, dan bahkan di kelas aset yang sama kayak kita Trimega Asset Management kita punya 18 produk gitu. Tapi misalnya reksadana pendapatan tetap antara Trump Strategic Plus dengan Trimdana Tetap 2 itu return-nya antara satu produk dan juga satu produk yang lainnya itu ternyata berbeda. Dan Beda. orang kan kalau berinvestasi di reksadana taunya cuma reksadana pendapatan tetap udah, terus mungkin lihat aja berdasarkan return 1 month, 3 months gitu. Nah, mungkin Dila boleh jelasin, Dil, kenapa sih satu produk reksadana itu returnnya bisa beda? Oke. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang
kalau lihat jumlah produknya Trimegah atau mungkin lihat di website ya, Nov, klik ke reksadana saham gitu, terus tiba-tiba ada 5 atau 6 produk reksadana saham Trimegah namanya beda-beda gitu ya. Terus jadi bingung, wah harus beli yang mana gitu ya. Ujung-ujungnya akhirnya lihatnya dari sisi return. Sebenarnya return juga bisa jadi salah satu indikator sih ya, Nov ya, ketika kita memilih satu reksadana. But it's not the only one. Jadi kalau misalkan sekarang nih teman-teman yang udah ikutan Trump Academy hari ini, mungkin nanti bisa lebih kenalin lagi nih jenis reksadana saham ataupun reksadana pendapatan tetap, campuran ataupun pasar uang yang teman-teman miliki, itu lebih dikenalin lagi. Strategi pengelolaan atau fokus investasinya seperti apa. Karena tadi seperti yang Novi bilang, kenapa kita dalam satu kelas aset bisa punya berbagai macam produk ya, itu karena kita punya strategi pengelolaan atau fokus investasi yang beda-beda dari masing-masing produk. Gitu. Jadi misalkan nih, mungkin next slide ya. Oke, next slide lagi. Nah, misalkan ini kita ada reksadana Trim Dana Tetap 2. Tadi Novi juga udah mention ya, ini salah satu reksadana pendapatan tetap atau reksadana obligasinya Trimegah. Nah, jadi teman-teman, dalam pengelolaan suatu produk reksadana, setelah kita tentukan nih jenis kelas asetnya apa, let's say reksadana pendapatan tetap, biasanya fund manager atau manajer investasi itu pasti punya yang namanya strategi atau fokus investasi. Nanti ke depannya pengelolaan dari reksadana ini itu akan lebih fokus kemana? Gitu. Nah, karena reksadana pendapatan tetap ini underlying asetnya adalah obligasi, tentunya hanya bisa diinvestasikan pada efek obligasi aja. Nah, teman-teman perlu tahu nih, kalau obligasi sendiri itu kan ada yang diterbitkan atau diissue oleh pemerintah ya, atau government. Ada juga yang diissue oleh perusahaan, atau yang biasa kita kenal sebagai obligasi korporasi. Nah, untuk Trim Dana Tetap 2 ini, fokus investasinya itu ada lebih kepada jenis obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan atau obligasi korporasi. Kenapa? Karena memang nature dari obligasi pemerintah sama obligasi korporasi itu berbeda ya, teman-teman. Kalau obligasi pemerintah, karena biasanya tenornya atau durasinya itu lebih panjang, biasanya akan pergerakan harga dari obligasi pemerintah itu sensitivitasnya akan lebih tinggi, gitu ya. Karena selain tenornya yang panjang, biasanya kan juga berkaitan dengan kebijakan moneter di satu negara. Misalkan dari sisi kebijakan suku bunga, itu sangat mempengaruhi sensitivitas dari obligasi pemerintah. Dan biasanya karena obligasi pemerintah itu very liquid ya, nilai transaksi hariannya bahkan mungkin dalam satu hari itu bisa sampai sekitar 200 triliun ya untuk volume transaksi dari obligasi pemerintah, itu biasanya akan lebih liquid dan otomatis harganya juga pergerakannya akan lebih sering ya, akan lebih volatile. Sementara kalau untuk obligasi korporasi atau obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, itu tenornya tuh pendek-pendek, teman-teman. Mungkin hanya 3 sampai 5 tahun aja gitu ya. Mayoritas tuh 3 sampai 5 tahun. Dan volume transaksinya juga jauh lebih rendah daripada obligasi pemerintah. Mungkin hanya sekitar 600 miliar sampai 1 triliun dalam satu hari. Karena biasanya orang-orang yang beli obligasi korporasi itu akan hold sampai jatuh tempo. Jadi dari nature-nya aja udah berbeda. Nah, nature dari perbedaan antara obligasi pemerintah dan obligasi korporasi ini kemudian digunakan oleh manajer investasi dalam mengelola produknya. Jadi kalau Trim Dana Tetap 2, karena filosofi dari fund ini adalah lebih mengutamakan stabilitas, jadi kita lebih heavy, kita lebih banyak alokasi di obligasi korporasi. Gitu. Sementara kalau untuk satu lagi nih, Nov, ada reksadana Trump Strategic Plus ya. Mungkin bisa di next slide. Oke. Nah, kalau untuk reksadana Trump Strategic Plus ini memang kita alokasi utamanya itu ada di obligasi pemerintah. Gitu. Jadi beda ya. Dari situ aja udah kelihatan tuh. Yang pertama
heavy di obligasi korporasi, yang kedua heavy di obligasi pemerintah. Itulah yang menyebabkan kenapa kalau kita lihat dari sisi kinerja antara trim dana tetap 2 sama Trump Strategic Plus kadang biasanya beda nih, teman-teman. Sesuai dengan kondisi market juga ya tentunya, tapi karena pengelolaan atau strategi investasinya juga berbeda, otomatis return atau kinerjanya juga menghasilkan perbedaan, walaupun mungkin nggak terlalu signifikan ya. Kalau untuk Trump Strategic Plus memang karena dia fokus utamanya ada di obligasi pemerintah, kalau kita lihat kondisinya saat ini ya Nov ya, memang agak cukup kena pressure ya kalau untuk kinerja dari reksadana yang alokasi asetnya lebih besar daripada lebih besar di obligasi pemerintah gitu. Tapi memang kalau dari sisi manajemen fund sendiri, kita saat ini lebih ke actively manage ya. Jadi otomatis ketika kondisi marketnya, kondisi pasar obligasinya lagi under pressure, untuk durasi obligasi pemerintah yang kita pilih itu juga akan jauh lebih pendek ya. Mungkin biasanya untuk TRSF durasi obligasinya bisa di 7 sampai 10 tahun karena kondisi marketnya saat ini di pasar obligasi sedang under pressure, kita bisa turunin jadi 5 sampai 7 tahun. Gitu. Jadi masing-masing reksadana itu punya fokus investasi yang beda-beda, teman-teman. Dan ini juga lah yang kemudian akan terproyeksikan, terefleksikan pada return yang dihasilkan. Kurang lebih seperti itu, Nov. Oke. Nah, jadi buat teman-teman udah cukup clear ya bahwa memang kalau kita ngomongin reksadana, mungkin kebijakan investasi antara satu MI dengan MI lain itu mungkin sama karena itu berdasarkan peraturan. Betul. Tapi kalau kita berbicara tentang strategi investasi, nah itulah yang membedakan tidak hanya satu MI dengan MI lain ya, tapi bahkan satu produk dengan produk lain di kelas aset yang sama walaupun diterbitkan oleh satu manajer investasi. Nah, jadi buat teman-teman bisa jadi tips juga nih kalau teman-teman mau memilih produk investasi, nah teman-teman itu bisa juga melihat strateginya tuh kurang lebih gimana sih seperti yang tadi Dila dijelasin. Kalau trim dana tetap 2 ternyata lebih ke obligasi korporasi. Kalau Trump Strategic Plus itu lebih ke obligasi negara. Nah, teman-teman mungkin kalau ada pertanyaan berikutnya bisa tahu dari mana nih, Dil? Dari sisi strateginya, gimana caranya biar teman-teman tuh tahu, ini fokus investasinya kemana sih? Nah, mungkin Dila boleh jelasin, Dil? Oke, sebenarnya caranya gampang banget, Nov. Teman-teman bisa langsung cek ya, kan tadi aku sempat mention ada yang namanya fund fact sheet. Nah, kalau prospektus kan mungkin udah capek ya, Nov, matanya karena prospektus ada ya sekitar 30 sampai 40 lembar gitu ya dalam satu dokumen prospektus. Sementara kalau untuk fund fact sheet itu hanya 1 sampai 2 lembar aja. Di sini aku juga ada satu slide yang ngasih sedikit highlight tentang fund fact sheet. Mungkin bisa di next ke bagian slide nomor 22. Ya, ini slide-nya. Nah, teman-teman tadi kan kita udah bahas tentang fokus investasi atau strategi pengelolaan investasi yang beda-beda nih dalam setiap produk. Terus mungkin teman-teman bingung gimana sih cara taunya gitu kan? Karena biasanya hal-hal tadi itu nggak disebutkan dalam let's say kita buka website-nya Trimegah, terus kita lihat seluruh list produk reksadananya Trimegah, itu kadang mungkin belum terlalu jelas nih sebenarnya fokus investasi produknya kemana. Nah, cara termudahnya adalah teman-teman bisa cek di bagian fund fact sheet ya. Di bagian fund fact sheet ini teman-teman bisa lihat di bagian top holdings. Nah, karena ini contohnya adalah reksadana saham, otomatis top holdings-nya itu juga ada di emiten-emiten atau efek bersifat ekuitas ya, atau yang teman-teman bisa lihat di sini ada saham-saham dari Bank BRI, BMRI, Bank Jago gitu ya. Dan ini juga bisa teman-teman, sebenarnya fund fact sheet ini juga bisa teman-teman jadiin sebagai ibaratnya ini adalah rapot lah, ya Nov ya, rapot dari manajer investasi, rapot bulanan dari manajer investasi untuk bisa di-present ke investor gitu. Jadi kalau misalkan mau lihat
kemana aja sih dana kita diinvestasikan, itu bisa lihatnya di fund fact sheet. Terus alokasi asetnya seperti apa, itu bisa dilihat juga di fund fact sheet. Termasuk juga yang paling penting tentunya kinerja atau return. Gitu. Jadi rapot ini bisa dibilang adalah salah satu bentuk transparansi dari manajer investasi ya, untuk kasih tahu arah pengelolaan produknya tuh ke depannya akan seperti apa. Let's say di Trim Capital Plus saat ini alokasi aset sahamnya ada di 89%. Nah, ini menunjukkan kalau saat ini manajer investasinya mungkin belum terlalu agresif ya untuk penempatan alokasi aset di saham. Karena biasanya kalau kondisinya market mungkin lagi bullish, manajer investasi sesuai dengan strateginya ya, itu bisa naikin alokasi aset dari saham yang dimiliki gitu. Tapi kalau misalkan sekarang let's say ada di bawah 90% gitu ya, ada di kisaran 85 sampai 90%, mungkin fund manajernya masih belum terlalu agresif ya Nov ya dalam pengelolaan reksadana sahamnya tadi. Gitu. Jadi teman-teman mau tahu guidelines atau mau tahu kisi-kisi dalam bagaimana seorang fund manager mengelola reksadana mereka, bisa langsung cek di fund fact sheet. Berarti Gitu. memang fund fact sheet itu juga selain menunjukkan dari sisi kinerja, juga menunjukkan kira-kira strategi dari fund manajernya atau strategi dari produknya itu seperti apa sih. Nah, jadi teman-teman udah bisa nih lebih mendapatkan gambaran ketika memilih suatu reksadana ya. Nah, oke. Sekarang udah cukup lengkap nih ya, Dil. Kita udah bahas investasi, udah bahas reksadana, dari resiko, return, kelas aset. Nah, boleh nggak Dil kasih kita contoh kira-kira penempatan alokasi? Karena mungkin teman-teman bingung kali ya, pilih salah satu atau kira-kira idealnya pengen contoh misalnya teman-teman ada yang mau beli mobil. Nah, itu penempatannya gimana? Apakah di reksadana saham aja, tapi kan volatilitasnya tinggi nih, atau di pasar Betul. uang, tapi return-nya mungkin nggak terlalu besar, nanti nabungnya 15 tahun nah gitu. Mungkin Dila boleh kasih contoh, Dil, komposisi ini kali ya, gimana strategi Dila, mungkin based on your experience juga boleh sih. Oke. Mungkin aku bisa langsung share my personal experience ya, Nov ya. Kalau kita ngomongin tentang investment journey. Karena memang benar kayak kata Novi tadi, sebelum kita menentukan kita mau investasi ke instrumen apa, ke produk apa, satu rumus utamanya itu adalah know yourself first atau identify yourself first. Mungkin bisa di next slide. Nah, di sini mungkin pengen cerita sedikit ya, Nov ya, tentang perjalanan investasiku from my personal experience. Jadi teman-teman, sebelum teman-teman mau nentuin tujuan investasi dan produk apa yang akan teman-teman pilih, ada baiknya untuk kita identifikasi dulu nih, diri kita sendiri gitu. Jadi kalau misalkan aku nih sekarang ini usianya 27 tahun, let's say, terus sudah menikah dan insya Allah dalam waktu dekat juga akan punya anak pertama gitu ya. Nah, otomatis kan pasti tujuan investasinya juga bisa disesuaikan tuh sama kondisi kita sekarang gitu. Bisa beda ya Nov ya, tujuan investasi seseorang ketika dia single sama menikah itu bisa beda banget, dan toleransi resikonya juga mungkin bisa jauh lebih berbeda. Kalau teman-teman yang single mungkin bisa lebih agresif ya dalam melakukan investasi. Tapi kalau yang sudah berkeluarga atau mungkin sudah punya tanggungan anak ataupun orang tua gitu, itu biasanya akan lebih sedikit moderat lah toleransi resikonya, tidak akan seagresif ketika kita single. Nah, saat ini tujuan utama atau prioritas utama investasi aku itu adalah dana pendidikan anak, terutama untuk dana pendidikan kuliah, Nov. Aku rasa yang udah menikah relatable banget ya sama satu hal ini gitu, karena dana pendidikan anak itu luar Mahal. biasa ya mahalnya. Mungkin ini aku ada kasih sedikit gambaran ya di next slide buat ibu-ibu atau bapak-bapak di sini yang ingin merencanakan dana pendidikan anaknya. Di sini aku udah lakuin research sendiri ya, Bapak Ibu, berdasarkan juga dengan kondisi bahwa setiap 1 tahun itu ada
terjadi rata-rata kenaikan inflasi biaya pendidikan kurang lebih tuh 5-10% Mahal setahun. ya? 1 tahun, Nov, itu inflasi pendidikan lebih tinggi daripada inflasi on average gitu ya. Jadi memang dananya harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Dan Bapak Ibu juga udah harus set ya, estimasi target dana yang mau dikumpulin tuh berapa. Nah, ini aku pilih salah satu contoh universitas swasta gitu ya, universitas swasta di Indonesia dalam jangka waktu 17 tahun ke depan kira-kira berapa dana yang harus aku siapin, Nov. Dan ternyata setelah aku hitung-hitung, dikalkulate dengan inflasi juga, itu perlu 300 juta, perlu sekitar 300 juta buat biaya S1 di universitas swasta. Ini masih belum ngomongin biaya pendidikan kuliah di luar negeri ya, Nov ya. Baru di dalam negeri nih universitas swastanya ada 300 juta sendiri. Nah, setelah kita udah tahu nih tujuan investasinya apa, setelah kita udah tahu estimasi target dananya berapa, dan toleransi resiko kita itu seberapa besar, barulah teman-teman bisa mulai yang namanya investment journey. Jadi kita pilihlah produk investasi yang kira-kira sesuai nih sama tujuan investasinya. Jangan misalkan nih Bapak Ibu mau siapin dana buat ini anaknya masuk TK gitu ya, tapi masuk TK-nya tahun depan. Terus pengen karena tadi lihat oh reksadana saham return-nya paling tinggi, ya udah deh masukin di reksadana saham. Nah, itu hal yang kurang tepat ya Nov ya. Karena kita butuh dananya hanya dalam jangka waktu 1 tahun, otomatis kita nggak bisa dong tempatkan di instrumen, di produk investasi yang tingkat volatilitasnya tinggi. Sementara kalau aku kan masih 17 tahun lagi ya, jangka waktu investasinya. Jadi ya udah, aku lebih prefer untuk investasi di reksadana saham atau reksadana campuran. Nah, karena toleransi resiko aku dan suami juga nggak terlalu tinggi, jadi akhirnya kita pilihlah reksadana campuran. Mungkin bisa di next slide. Oke, nah untuk reksadana campuran yang kita pilih, ini juga salah satu produk flagship-nya Trimegah ya, Nov, which is itu reksadana Bastra ya, Trimegah Balance Absolute Strategy, dan memang kinerjanya mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa cek, itu sudah ya bisa dibilang termasuk salah satu yang cukup oke ya, Nov ya, di market, apalagi di balance fund itu termasuk salah satu yang paling paling baik return-nya, dan ya udah akhirnya aku menentukan untuk akhirnya aku memilih untuk investasi di Bastra ini dalam kurun waktu 17 tahun dan target danaku 300 juta. Untuk lebih memudahkan untuk mencapai tujuan tadi, otomatis aku ngelakuin yang namanya dollar cost averaging, Nov. Jadi aku investasinya itu nggak langsung abrek-abrek gitu ya, nggak ada juga 300 jutanya sekarang. Jadi memang harus disisihkan setiap bulannya. Nah, dengan asumsi return dari reksadana Bastra ini bisa sekitar 10% per tahun, ternyata aku hanya perlu nyisihin sekitar 500 ribuan aja per bulan, gitu ya. Mungkin bisa di next slide. Oke, ternyata aku cukup perlu nyisihin sekitar 563.000 aja per bulan. Jadi setiap bulannya itu dari gaji yang kita terima, kita sisihin 500.000 khusus untuk tujuan investasi dana kuliah anak ini, gitu ya. Sampai dengan nanti selama 17 tahun ke depan, jika memang proyeksi dari indikasi return-nya itu 10% per tahun, estimated target dana aku tuh bisa tercapai. Gitu. Tentunya ini bukan satu kalkulasi yang fix ya, Nov ya. Ini bisa aja terjadi dalam perjalanan investasi kan tentunya nggak ada yang pasti ya, investasi kan nggak ada yang pasti. Jadi teman-teman juga kalau misalkan sudah menentukan tujuan investasinya apa, sebisa mungkin tetap disiplin ya dalam melakukan investasi tadi. Jangan terlalu terpengaruh sama short term volatility yang ada di market. Kurang lebih seperti itu sih, Nov, yang udah aku siapin so far buat salah satu tujuan investasi aku ya. Oke, deal. Thank you ya buat pengalamannya. Aku jadi dapat ini nih, info baru, yaitu inflasi dana pendidikan anak tuh sangat mahal ya. Apalagi Luar nanti biasa, Nov. 17 tahun ke depan. Tapi, kita
memang kuncinya yang tadi Dila udah bilang ya teman-teman, bahwa ketika berinvestasi, kita kan kalau misalnya dananya sekarang 300 juta, ya mungkin kita belum punya gitu. Nah, kuncinya adalah disiplin dalam berinvestasi untuk supaya kita itu bisa mencapai tujuan investasi kita. Jangan nanti kalau kita nggak disiplin, pertama-tama masuknya investasinya gede, terus lama-lama malah ditarik, terus akhirnya udah nggak jadi investasi deh. Oke, thank you Dila untuk penjelasannya yang sangat-sangat menarik dah hari ini. Thank you. Mungkin Dila mau ada closing statement terakhir? Oke, thank you Novi. Buat teman-teman semua, jangan pernah takut untuk memulai perjalanan investasi kalian. Jangan lupa sesuaikan sama toleransi resiko dan tujuan investasinya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga buat selalu terus-menerus belajar ya Nov ya. Terus-menerus belajar tentang produk-produk investasi, produk di pasar modal, salah satunya melalui edukasi bersama Trimega Asset Management. Bisa juga follow Instagram kita ya, Nov, karena kita biasanya lebih aktif juga di Instagram dan teman-teman jadi nggak kelewatan nih kalau kita ada acara-acara webinar seru kayak kali ini. Oke, thank you ya Dila ya. Thank you, Novi.